Jadi kalau di Tropical ini kita Om ini jualan ikan Jepang doang atau di lokal juga? Kita khusus ikan koi dari Jepang. Oke, dan ini kalian harus tahu ini tangan pertama nih. Ya, karena Om Benny ini langsung import langsung dari Jepang. Ya. Jadi ada beda nggak sih Om kita pelihara ikan dari Tosai sama kita beli langsung nisai? Kalau kita beli nisai tentunya ikannya udah pasti ya, udah jadi. Oke, nggak pakai gambling. Nggak pakai gambling. Kalau kita beli ikan kecil ikannya bagus, tapi kalau kita growth, kita coba sampai kita bikin nisai, kadang itu gambling. Karena bener-bener gue tuh pengen tahu gitu, karena Ivan juga ngomong tuh, Pak Dua Ivan ngomong Bosiki itu susah, terus beberapa dealer juga ngomong Bosiki itu susah. Apa sih Om yang bikin susah itu? Katanya Om Benny udah pakai Mega Jumbo. Udah pakai berapa lama kemarin Mega Jumbo? Kita pakai Mega Jumbo dari sudah 3 bulanan ya. Udah 3 bulanan ya? Ya. Gimana Om menurut Om pakai Mega Jumbo Om? Wih, iya nih. Udah kelihatan bodinya. Balik lagi sama gue Ivo di Java Koi Playground. Kali ini gue bareng sama senior nih. Kenal tuh, namanya siapa Om? Halo Om, saya Benny dari Tropical Koi Center. Gue masih muda Gue lebih muda. Enggak lah. Oke, gue lagi di Tropical. Ini di arah mana namanya Om? Kita di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Jadi gue kesini itu gue mau lihat update stok nih, karena netizen paling suka ngecek-ngecek ikan di dealer A, ada ikan apa, dealer B ada ikan apa. Paling suka Om netizen. Apalagi kalau ada harganya Om. Jadi biar dia nonton, siapa tahu cocok bungkus Om. Oke. Jadi kalau di Tropical ini kita Om ini jualan ikan Jepang doang atau di lokal juga? Kita khusus ikan koi dari Jepang. Oke, dan ini kalian harus tahu ini tangan pertama nih. Ya, karena Om Benny ini langsung import langsung dari Jepang. Ya. Jadi yang kesini tuh bukan lewat perantara tapi langsung Om ya? Ya. Oke, nah, jadi kalau harga gimana Om? Harga kita bisa bersaing. Oke, bisa bersaing. Tentunya. Oke, ikutin terus videonya, kita jalan-jalan. Oke, jadi gue lagi sama Om Benny lagi mau lihat-lihat ikan. Tapi sebelum gue nanya-nanya ikannya, gue nanya dulu, Om main koi udah berapa lama Om? Main koi mungkin saya dari kecil memang udah hobi koi kan? Tuan dia daripada gua, ya kan? Berarti udah lama banget Om ya? Lumayan lah. Kalau kita perusahaan kita start dari 2007 ya. Oh 2007 udah mulai profesional nih. Mulai kita berjualan koi. Ya kalau hobi saya dari kecil sih. Oke. Kalau dari zaman dulu sama zaman sekarang nih bedanya apa nih Om? Mungkin kalau sekarang kualitas ikan koi itu lebih berkembang dan ikan koi itu makin lama makin besar. Oh dulu ukurannya ya. Oh dulu nggak bisa gede-gede sampai mungkin 15 tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 2010-an ikan koi itu paling besar itu 80 cm ya udah maksimum ya. Oh 80 cm. Betul. Itu Jepang, betul. Oke. Kalau kita lihat di koi show juga itu 80 cm udah sangat luas sekali ya. Kalau saat ini ya kondisinya kita bisa lihat ikannya 1 meter, di atas 1 meter, iya, 1 meter 20 ada juga kan. Betul. Ya kayak besok nih kan Nusatik nih kan all size nih. Betul. All size rata-rata 90 ke atas nih. Betul. Ya. Oke. Kalau di sini Om itu rata-rata mainnya ikan-ikan kecil atau jual ikan gede atau apa Om? Kita lengkap sih. Kita jenis variety juga lengkap. Oke, palu gada. Ya, ikan size kecil ada, tosai ada, nisai ada, sansai ada. Buset, lengkap banget. Lengkap. Dan variety juga kita lengkap. Ini kalau ini apa nih Om? Ini pertama nih kita susui. Oh ini susui, masih ini susui size 15-20 cm. 15-20 cm dari farm Yamaju. Oh Yamaju. Om kalau susui ukuran kecil gini, nih gua menanyakan pertanyaan netizen, gampang mati apa enggak Om? Kalau gampang mati atau enggak, mungkin kalau ikan size 15-20 cm memang cukup lebih rentan dibandingkan ikan yang size 20 up ya. Oke. Tapi yang penting kita
punya kemampuan karantina ikan ya. Oke, Ya, siap. kalau kitanya cukup menguasai karantina ikan, saya rasa oke, aman-aman aja sih. Oh, aman-aman aja ya. Ya. Karantina. Kalau karantina tuh berarti di obat-obatan masuk itu untuk apa gimana? Kita kan tujuannya adaptasi untuk menstabilkan ikan dari yang kita beli dari tempat asalnya Ya. ke tempat kita, ke air kita. Oke. Temperatur tentunya semua berbeda, dengan kualitas airnya juga berbeda. Oke. Adaptasi tersebut ya kita biasanya memakai, kalau kita pakai garam ya, Oh, dikasih garam. pakai garam. Oke. Tapi ini juga sebenarnya nggak susah-susah banget kan ya? Nggak sih, sebetulnya susah mungkin kalau belum tahu ya, tapi kalau udah tahu sih gampang lah. Ya udah Nggak tuh susah. kalau kalian nih ada susu ini, DM aja langsung Om Benny kan. Om, Ya. harganya berapa? Terus sama cara karantinanya Ya. berapa? Cara karantina berapa? Gimana? Cara karantinanya gimana? Nah, itu bisa tuh. Lanjut lagi ini kenapa nih Om? Kalau ini. Wah, ini kujaku ini. Ini kujaku. Ini kujaku. Kujaku itu sama kohaku tuh bedanya apa Om? Basic aja Om. Kujaku dasarnya metalik ya, hikari ya. Dia ada hikari. Oh, hikari itu metalik. Hikari Oke. itu metalik. Gue baru tahu gua. Nah, kalau polos kan kujaku itu jadi ginmatsuba ya. Oke. Nah, kalau dia ada patternnya biasanya orange. Ya, ada yang ada kemerahan. Ya kalau kujaku ini kita dari farm Saito. Oh, tapi kalau pattern tuh emang kujaku tuh sama kayak kohaku ya, hampir sama ya patternnya. Kujaku pattern agak mirip lah ya. Pola-pola kohaku itu sebetulnya memang tetap teman-teman paling suka dengan pola-pola kohaku yang Iya, betul. step yang bagus. Tapi kujaku kita perlu lihat dengan kualitas hikari yang bagus. Biasanya kalau kepalanya agak terlihat seperti agak botak, kujaku itu tidak masalah. Oh, Tapi kan oke. kelihatan kualitas hikarinya kan dari kepala. Oh, oke. Metaliknya dilihatnya dari kepala. Betul. Oke. Buat koisho juga bagusnya tidak perlu selalu harus pola kohaku sih. Oh, nggak harus. Nggak mesti. Oke, lanjut lagi Om. Ini ada apa di sini? Ini ada kikusui. Kikusui. Ini nggak punya sisik berarti doitsu ya istilahnya nggak punya. Doitsu, betul. Dia doitsu. Basic warnanya juga hikari. Oke. Metalik Ya juga betul. Ya. Oke, ini masih kecil-kecil juga Om ya? Masih kecil, 15-20 cm. Shining kalau di kolam kan kikusui ini. Iya, mantap nih. Lanjut lagi. Wah, Oke. ini yang tadi mau kita bahas nih ya. Wah, ini kita ada Goshiki dari farm Kawakami. Ya, ini Goshiki ini salah satu ikan yang penuh dengan drama, penuh dengan gosip, penuh dengan apalagi nih pokoknya nih ikan ini katanya ikan yang paling susah Om ya. Betul. Katanya paling Buat susah ya? sebagian orang merasa ikan ini sulit ya. Ya, tapi nanti kita bahasnya di ikan yang belakangnya karena ada Goshiki yang di belakang itu cakep banget gua tadi dilihat tuh. Ya. Oke, lanjut lagi Om. Ada stok apa lagi nih Om? Kita ada Hiutsuri dari farm Shinoda ini. Oke. Nah, ini kalau dari setiap farm itu memang punya karakternya yang beda-beda tuh gimana sih Om? Soalnya gue setiap kali denger orang ngomong tuh pasti nanya farmnya dari mana. Gitu. Kalau biasanya kalau farm di Jepang kan juga punya spesialis unggulan produknya ya. Ya. Kalau dari Shinoda spesialis untuk memproduksi Hiutsuri Hiutsuri. yang terbaik ya saat Oke. ini. Karena Hiutsuri dari farm Shinoda ini bisa karakternya itu bodinya besar dan bisa panjang, bisa benar-benar bisa mencapai jumbo size ya. Nih Om, kalau gue lihat kan ikan lu banyak kecilnya Om. Cara bedain Hiutsuri kualitas itu dari mana sih Om? Menentukan kualitasnya Hiutsuri kalau ikannya masih kecil kayak gini Om. Kalau Hiutsuri masih kecil, kita sih lihat pertama tetap kita lihat karakter bodinya juga ya. Oh, body dulu. Betul. Kalau Hiutsuri sih kecil, ada pasir itu wajar ya. Oh, normal. Normal ya. Oke. Karena Hiutsuri itu karakternya begitu dia bertambah growth besar, pasir itu akan Hilang sendiri. hilang sendiri ya. Oke. Kalau pattern Hiutsuri ada pakem-pakemnya khusus nggak Om? Pattern mungkin Hiutsuri itu mirip-mirip seperti Showa ya. Pattern sumi dengan yang imbang, balance, ya Oke. yang bagus. Ada yang seperti papan catur gitu. Oh, oke. Cuma tapi kalau pattern itu dinilai nggak sih satu penjurian? Pattern tentunya dinilai. Tapi pattern kan sebetulnya kita poin terakhir ya kalau Iya, untuk iya, penjurian. Berarti yang pertama body dulu. Body dulu, kedua shiningnya, Oh ya, shining betul. ketiga baru pattern. Oh, 3 baru pattern. Tapi ya kalau untuk teman-teman biasanya tetap
pengen punya ikan yang patternnya sesuai dengan selera. Ya betul. Ya kalau pattern sih benar sih selera. Ya sih. selera. Kadang-kadang ada orang bodo amat. Betul, Iya, betul. bodo amat. Ini apa di sini om? Kalau yang ini mix jenisnya ya, ada Oh, Ginrin Kohaku, Showa, Sanke, Ada Tanco juga. ada Tanco. Ini dari Kayaknya kebanyakan farm om di Jepang tuh berapa farm? banyak. Kalau kita soalnya mungkin ikan kita ambil farm dari 30 sampai 50 farm lah. Pusat baik banget tuh di sana om. Ya, kita itu mungkin lengkap ya, kita tidak spesialisasi hanya di satu farm, beberapa farm doang. Oh gitu. Jadi farm besar, farm kecil, ya kita lebih Harga lihat oke, ikan oke. betul. Kita lihat kualitas lah dengan harga yang Iya. cukup cocok buat budget teman-teman di Indonesia ini. Iya, harga oke, ikan oke bungkus. Ya, betul. Oke. Nah, oke, gue sekarang mau lanjut ke belakang karena di belakang itu ikan-ikan gede semua Om, ya. Tuh. Nah, gue mau belajar juga nih om, ikan-ikan gede ini, lu keepingnya itu dari kecil semua apa beli gede sih om? Ada beberapa yang kita juga memang beli nisai, ada yang kita keeping dari kecil juga. Bedanya apa om kalau lu, gue juga tadi abis dari tempatnya Leo nih, Bali Nippon, gue juga menanyakan pertanyaan yang sama. Ada beda nggak sih om kita pelihara ikan dari Tosai sama kita beli langsung nisai? Kalau kita beli nisai tentunya ikannya udah pasti ya, udah jadi. Oke, nggak pakai gambling. Nggak pakai gambling. Kalau kita beli ikan kecil, ikannya bagus. Tapi kalau kita kita growth, kita coba sampai kita bikin nisai, kadang itu gambling, faktor kegagalan untuk ikan berubah itu Gede banget. cukup besar. Ya sih. Karena di Java pernah punya om, Betul. tanconya hilang om. Betul. Tanconya lagi jadi beko ikannya. Betul. Oh, Karena jadi- memang tidak mudah keeping ikan koi itu. Iya, gue kemarin tuh ikan 25 cm, tanconya bisa hilang om. Betul. Emang bisa ya gitu ya? Bisa. Pattern tuh bisa hilang ya? Pattern bisa hilang, bisa berubah. Oke. Warna juga bisa luntur juga. Oke. Nah kalau yang kemarin Goromo itu dari kecil apa nggak Tom? Kalau Goromo kita dari ukuran 65 cm ya. Oh mantesan aman ya? Ya, aman. Datang dari Jepangnya udah besar. Oh, itu memang mah- ikan pilihan di Jepang Itu juga. keren banget ya Goromo ya. Betul. Itu ya gue berharap si anggurnya itu bisa tambah banyak ya. Betul. Pengen coba nih. Oke, tadi gue bahas lagi Goshiki karena bukan apa ya? Karena bener-bener gue tuh pengen tahu gitu karena Ivan juga ngomong tuh, Pak Dua Ivan ngomong Goshiki itu susah, terus beberapa dealer juga ngomong Goshiki itu susah. Betul. Apa sih om yang bikin susah itu? Mungkin kalau yang bikin susah menurut saya keeping kualitas air di kolam tuh harus bener-bener stabil ya. Oke. Kalau menurut saya sih temperatur bukan menjadi saat ini kan gosipnya lebih banyak temperatur air itu yang Dingin. kalau dingin kalau nggak dingin Nggak jadi. kuronya itu drop kan. Oke. Tapi Menurut menurut Kuro ini yang hitam ya. Kuro ini hitam Betul, ini. kuro hitamnya. Oke, kuronya nggak jadi. tuh mungkin kalau yang saya pelajari saat ini sih kolam kita tuh hardness-nya cukup tinggi ya, sehingga Oke. bagus buat Kuro Goshiki, buat Sumi juga bagus, buat Showa bagus. Oke. Hardness juga penting karena kita juga ada customer di Jakarta yang temperaturnya 28-29, dia nggak pakai chiller, tapi benar-benar seorang hobis yang peliharanya hanya Goshiki. Oh, Goshiki doang? Goshiki doang, tapi Buset. Goshikinya bisa bertahan. Dan juga kita tentu perlu lihat karakter bloodline dan karakter si ikannya, kuronya ini bisa bertahan nggak? Oke, Kadang oke, ada yang oke. memang Goshikinya kualitasnya memang sulit bertahannya. Oke, oh jadi si kuronya itu yang abu-abunya itu bisa Betul. hilang. Betul. Oke, terus habis kalau udah hilang Tom, bisa naik lagi apa enggak? Kalau udah hilang bisa sih, bisa. Kita pernah coba, kita bisa juga ya. Menurut saya pakan buat Goshiki yang terbaik mungkin pakai color food, jumlah color foodnya lebih banyak ya. Oh, Atau full oke, color oke. food itu akan membuat warna Goshiki lebih ke beninya dan ke kuronya itu lebih matang. Oh, oke. Karena nih yang paling susah tuh kuronya. Sebenarnya kalau beninya ya seperti kayak Kohaku pada umumnya, ngurusin beninya. Betul, Cuman betul. kuronya itu yang bisa naik turun. Betul. Oh gitu, soalnya gue kemarin sempat lihat di temen gue, dia kasih lihat Om, tahun sekian kuronya gini, blok nih hitam nih, tahun berikutnya hilang nih kuronya, tahun depannya bisa nongol lagi.
Betul. Bisa kayak gitu ya? Bisa seperti itu, betul. Tapi gosiki ini tuh bisa digabung sama ikan lain dengan pakan yang tadi kan Om bilang harus color foodnya lebih tinggi. Kalau misalnya gue color foodnya lebih rendah, mungkin biasanya kan sama semua ikan tuh, kenapa sih faktornya? Kenapa ikan koi itu warnanya menurun, kualitas warna menurun? Ya. Karena kalau ikan koi itu overgrow, ya. semua warna pasti kualitas warna itu akan menurun. Oke. Intinya di situ. Tapi ya kita harus bisa menyeimbangkan dengan kesi warnanya juga ya, skin quality ikan juga kan. Oke. Makanya mungkin color food itu yang membantu kan. Oh, jadi emang pinter-pinter kita harus nge-mix. Betul. Oke. Ini gosiki emang salah satu kayaknya di kolamnya Java nih, soalnya belum ada gosiki Om. Karena ya itu dia, semua orang bilang gosiki susah. Aduh, penasaran juga. Ya. Tapi emang gosiki itu tapi marketnya rame nggak sih Om? Peminatnya? Cukup rame ya. Gosiki itu menarik ya, ikannya sangat menarik menurut Ya, saya. kayak aneh aja gitu. Ya, memang merahnya, quality beninya kan dia beda dengan aku ya. Dia kan seperti warnanya merahnya seperti spotlight kan. Betul, mantul betul, eye catching gitu kan. Iya. Dipadukan dengan kuronya ini kan di kolam kan sangat indah saya rasa. Iya. Gosiki emang nih keren sih gitu. Salah satu favorit saya juga sih, jenis favorit. Kayak gosiki, tapi bodinya dia nanti karakternya sama kayak kohaku atau gimana? Bodinya melebar kah? Karakter kalau gede-gede ya? Sama kayak kohaku gitu? Kayak kohaku juga ya, sama. Oh, berarti dia nanti mainnya bodinya ngelebar ke samping gitu, bukan memanjang berarti. Kalau Asagi kan agak manjang nih. Betul. Kalau ini Goromo, Goromo lagi. Ini sama. Karena kita lihat itu kalau kau bicara karakter, nanti kita bicara karakter body ikannya sebetulnya. Iya. Bukan jenis si ikan, tapi ada ikan gosiki juga ada karakter yang memang body ikannya itu bisa besar, yang karakternya panjang besar, ada juga karakter yang memang kalau kebetulan gosiki ini male. Oh, male, oke. Kalau yang female pasti akan ke samping juga. Oke. Dan kalau memang yang tulangannya karakternya bagus, pasti dia akan grow panjang besar juga. Tapi memang gosiki sejauh ini memang untuk ukur size maksimumnya belum bisa menyaingi untuk sama Gosanke ya. Oh, size maksimalnya nggak bisa kayak Gosanke. Oke. Jadi ini nih, salah satu ikan yang katanya paling susah. Cuman gue juga masih penasaran, belum berani pelihara di Java. Katanya soalnya kalau dia kuronya sampai hilang itu jadi jelek. Iya, betul. Betul, jadi jelek banget. Kalau kuronya sampai hilang tuh jelek banget. Cuma kalau kayak gini tuh keren. Jadi kesannya maco. Oke, sekarang gue mau lanjut bahas. Katanya Om Benny udah pakai Mega Jumbo. Udah pakai berapa lama kemarin Mega Jumbo? Kita pakai Mega Jumbo dari sudah 3 bulanan ya. Udah 3 bulanan ya? Iya. Oh iya, kayaknya Om Benny dari awal ya. Awal Mega Jumbo ada ya. Iya. Oke, kemarin coba di Mega Jumbo di ikan yang mana Om? Kita pakai di kolam sebelah sini ya. Oh, kolam yang ini. Gimana Om menurut Om pakai Mega Jumbo? Wih, iya nih. Udah kelihatan bodinya. Ya, untuk yang bodinya grownya oke, membuat body cukup bisa ngembang ya. Skin quality-nya juga bagus. Kalau Mega Guba ya saya suka dengan quality suminya itu menjadi lebih bold ya. Itu dia. Itu baru mau gue tanyain. Soalnya Om Benny tuh sempat bahasa ke Yudit, katanya ini kayaknya suminya agak aneh nih, ya kan? Suminya agak aneh soalnya kata Om Benny lebih tebel, lebih apa gimana Tom? Tom? Lebih tebal dan shining ya. Jadi kalau buat koi show kan kita kan maunya kualitinya sumi itu kan harus tebal, bold. Betul. Ya mungkin ini ya cocok ya. Jadi emang waktu itu gue dapet infonya emang katanya suminya juga cepat. Terus habis itu gue juga coba sih Om. Gue coba di kolamnya Marvin. Ya. Kolamnya Marvin, suminya itu emang ada beberapa ikan yang suminya juga naiknya pekat. Gue pikir emang kebetulan di kolam gue doang nih. Tapi ternyata Om Benny juga ngerasain hal yang sama. Kalau kualitas air gimana Om? Aman gak Om? Kualitas air aman. Air gak keruh ya? Air gak keruh, oke. Oke, air gak keruh. Grow-nya juga oke. Wih, ini juga tadi gue lihat ada itu tuh. Emang bener kata Om Benny emang sukanya itu ya Om ya? Apa? Gosiki. Ada gosiki juga di sini ya? Gosiki, ada tanco gosiki. Oh itu tanco gosiki? Tuh. Tadi ada gosiki biasa juga ya? Ada juga ya. Ada deh tahu gue. Tapi emang banyak Om ya? Ya kan. Oh nih lumayan gosiki. Oke deh. Jadi itu dia, gue habis jalan-jalan ke tempatnya Om Benny di Tropical Koi Center. Ini salah satu importir
langsung dari Jepang. Tempatnya di mana nih Om? Di Lembang. Lembang. Jalan Karmel 1 608. Adalah pokoknya Bandung. di GPS. Kalian Ada. jadi GPS saya Tropical Ya. Toy Center. Nah, jadi nih gue kasih tips buat kalian para bapak-bapak. Ya. Kalau kesini istrinya taruh dulu di floating market. Ya kan aman jadi belanja di sini. Aman. Jadi istri sama anaknya taruh dulu di floating market. Ini Ya. floating market nggak nyampe 10 menit. Deket banget ke floating market. Nah, baru bapak-bapaknya ke sini belikan. Betul kan aman. Nah, jadi kalau kalian mau cari koi import Jepang, size-nya macam-macam dari yang tadi 15 cm. Itu mungkin kayaknya koi import yang paling kecil yang pernah gue lihat Om. Gue main ke dealer-dealer nggak pernah ada yang sekecil itu. Ya. Nah itu ada. Jadi kalau kalian mau ngerasain cara keeping dari kecil, ngerasain experience-nya itu tadi banyak banget tuh ikan-ikan kecil di sini. Mau ikan gede ada juga karena kemarin Iya. Java juga beli Goromo itu berapa senti Om ya? Goromo 75 cm ya. Goromo 75 cm. Ada videonya nggak Ji? Ada kan Goromo 75 cm itu gede banget itu Goromonya tuh. Ya. Nah jadi lengkap banget kalian kesini. Pakannya juga ada, Mega Jumbo juga kalian bisa langsung dapetin di sini. Jadi sekian dulu video gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.